Dengarkanlah pujian penyembah kami, jadi dupa yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan percaya tiap persembahan yang kami lakukan, korban-korban kami telah naik menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu urapi hamba-Mu yang terbatas yang tidak ada apa-apanya, tetapi Allah yang bekerja. Ketika Allah bekerja atas hamba-Mu, bukan hamba lagi, tapi Engkau sendiri berbicara di tengah-tengah kami, sehingga kami semua dilawat Tuhan secara luar biasa. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berdosa dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Lalu kami berdoa buat lingkungan ini Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja atasnya, sehingga mereka juga merasakan damai, sukacita yang datang dari Bapa Surgawi. Puji-pujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Saya percaya sudah ada sesuatu yang membuat kita bisa mempunyai wajah yang ceria, wajah yang bahagia, karena timbul lahir dari hati kita, mengangkat naik terus dan naik, sehingga adrenalin kita, semua sendi-sendi tubuh kita ada sesuatu bekerja seperti darah mengalir, darah sukacita, ya. Darah keceriaan dikerjakan oleh Allah ketika kita memuji Tuhan. Amin. Dan sehingga tidak sia-sia kehadiran kita datang kepada Tuhan. Nah, ketika hati kita senang, menikmati kasih Tuhan, menikmati puji-pujian, memberikan itu kepada Tuhan dengan senang hati, maka Tuhan juga senang. Dan saya percaya apapun pergumulan kita hari ini, apapun masalah kita, Tuhan akan menolong kita, dan Allah tidak pernah tinggal akan itu. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 18. Lukas 18 ayat 31 hingga 34. Ayat 31 hingga 34. Oke. Sama-sama kita bacakan ayat firman Tuhan ini dari perikopnya ya. 23. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Ketika bagi mereka, murid-murid, ke-12 murid, Yesus mengatakan bahwa mereka tidak mengerti tentang apa yang dikatakan Yesus. Kenapa itu terjadi? Karena Roh Allah tidak bekerja atas mereka. Karena mereka tidak serius dalam mengiring Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai anak Tuhan mempersiapkan akan pengorbanan Yesus untuk hidup kita. Apa yang harus kita persiapkan? Apakah perlu kita persiapkan masakan yang enak? Atau mungkin perlu kita persiapkan baju yang bagus? Atau mungkin perayaan-perayaan seperti umumnya dilakukan ketika Natal? Walaupun itu perlu, mengingat keluar biasaan kedahsyatan kasih Tuhan, tetapi bukan itu yang Tuhan minta dari kita. Amin. Yang Tuhan minta adalah hidup kita
Yang Tuhan minta adalah hati kita. Yang Tuhan minta adalah segenap apa yang kita miliki, kita persembahkan untuk Tuhan, anak Allah yang mengasihi kita. Amin. Sebentar lagi kan kita kan memperingati hari kematian ya Yesus. Dan ini adalah hari Palma ya, Palmarum. Palmarum itu adalah bagaimana mereka mengeluh-elukan membawa buah palem daun palem, mengeluh-elukan Yesus. Hosana, Mubarak, anak Daud. Haleluya. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka agung-agungkan Yesus. Mereka tinggikan Yesus. Ya. Dan ini berbicara palem ini, ya, makna palem adalah sebelum kematian dan kebangkitan Yesus, maknanya adalah kemenangan. Ya. Tapi apakah mereka mengerti ketika mereka mengeluh-elukan itu? Ada banyak juga sekarang orang-orang percaya, tak sedikit juga hamba-hamba Tuhan yang mengagung-agungkan Yesus. Tetapi apakah, menjadi tanda tanya, apakah memang benar dia mengagungkan Yesus? Apakah benar dia meninggikan Yesus? Apakah benar dia menyembah Yesus? Apakah benar dia mengasihi Yesus? Menjadi pertanyaan, gak usah dijawab. Tuhan tahu hati kita. Apa yang menjadi jawaban kita? Amin. Nah, kembali kepada pembicaraan kita dalam Injil Sinoptik atau Injil yang di sana ada kesamaannya, ayat-ayat yang ditulis itu. Seperti dalam Lukas ini tertulis juga di Matius, tertulis juga di Markus. Ya. Itu dituliskan tentang pemberitahuan tentang kematian Yesus itu. Dan ada pemberitahuan pertama, kalau ada pemberitahuan ketiga berarti ada pertama, kedua ya. Dan ketiga, biasanya ketiga itu apa? Udah bahaya itu. Udah bahaya itu. Pertama, apa deh. Yang kedua, dia peringatan begitu ya. Kedua sekali lagi. Ketiga, wah, udah nggak ada lagi kompromi, ya, nggak ada lagi tawar menawar. Nah, ini artinya di sini apa? Ketika Yesus menekankan kepada murid-murid dan kepada kita sekarang di sini dan yang mendengar hari ini, dimanapun Anda ada, dimanapun Bapak Ibu ada hari ini, Yesus menekankan betapa pentingnya kita mengerti pengorbanannya, kematiannya. Sejenak kita merenung. Lihat diri kita dulu. Bayangkan Yesus yang mati bagi kita. Bayangkan Yesus yang tersalib bagi saya dan saudara. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Di Yerusalem, tanah Yehuda, dan dari situ pula dia lahir. Dan akan kembali ke situ, dia mati di situ. Kenapa? Itu menunjukkan kasih. Kembali kepada sentral di mana Yesus ada. Dan dia juga pergi memberitakan, menyembuhkan yang sakit, menyatakan mujizat, tanda-tanda heran, orang tercengang-cengang, dan kembali pula ke situ menggenapi janji Allah karena kasihnya. Kembali ke Yerusalem ini artinya bahwa Allah setia. Amin. Bukan maksudnya kita kalau pulang kampung biasanya pulang ke sana bukan itu artinya. Tapi ini menandakan kesetiaan Yesus. Apakah artinya di sini bagi kita semuanya? Apakah kita setia? Halo? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apakah kita setia? Apakah saya setia?
menjadi kecaman bagi kita sekarang. Kecaman bukan membuat kita sakit, tapi membuat kita lebih baik lagi. Membuat kita menjadi indah seperti yang Tuhan mau. Seperti dikatakan di dalam dunia di sana bahwa Allah punya rancangan yang indah bagi kita. Tidak rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang jahat, tetapi rancangan yang baik, yang penuh dengan harapan masa depan yang cemerlang. Amin. Saya katakan tadi lahir di Yerusalem. Matius 2:1. Bahwa tanah Yehuda, bahwa dikatakan orang Majus dari timur datang ke situ, ke Yudea, ke Yehuda, Yerusalem, dan mati juga di situ. Makanya Jumat itu dikatakan Jumat Agung karena Agung itu adalah Agung itu berarti sama halnya bahwa itu sungguh di atas segala-galanya, sungguh ditinggikan. Betapa Yesus kita agung, agung dan mulia namanya. Bukan hanya namanya, tapi dia buktikan bahwa dia agung, dia kasihi kita, dia selamatkan kita. Amin. Yesus dari surga datang ke bumi karena kasihnya bagi kita. Dia berasal dari surga. Dan kita mengerti, kita sebagai anak Tuhan, bagaimana Yesus yang setia itu ketika dia dikatakan taat. Dalam Filipi dikatakan taat bahkan mati. Sampai mati di mana? Kayu salib. Ketaatannya. Kalau dia tidak taat, dia pasti berontak. Orang yang tidak taat pasti berontak, benar? Iya. Tidak peduli. Kadang-kadang dia katakan, siapa lu? Memang gua pikirin. Elo, gue. Dewe. Jangan coba-coba. Kenapa lu ngatur urusan gue? Ini kadang-kadang orang yang tidak taat. Benar? Hari ini kita diajar untuk taat. Setia seperti Yesus. Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kenapa? Karena kasihnya bagi kita. Kasihnya bagi semua orang, tanpa terkecuali, tanpa melihat warna kulitnya. Hitam putih, nggak ada hitam putih kulit ya. Hitam, kuning langsat, sawo matang. Kalau putih nanti itu kaporit itu tahu cat putih, ya udah repot itu. Ya, hitam manis ya. Nggak ada hitam pekat ya. Ya kan? Hitamnya udah hitam, tapi dibumbui lagi dengan manis. Kalau dibilang hitam pekat, bahaya ya. Nah, itu luar biasanya kan. Iya. Luar biasa. Dia mengasihi semua orang. Dia mengasihi semua orang tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat juga kejelekan, kejahatannya. Justru di situ Yesus hadir karena dosa-dosa kita. Kasihnya itu tidak batasi dengan kesalahan dan dosa kejahatan kita. Luar biasanya kasih itu. Itu namanya kasih agape. Kasih dari surga yang tidak pernah dimiliki oleh manusia di dunia ini. Siapapun dia. Tapi kita belajar seperti Yesus belajar mengasihi. Seperti Yesus belajar setia. Seperti Yesus belajar taat. Karena kita juga sebenarnya adalah orang-orang surga. Kita hanya sementara saja di dunia. Ngontrak seperti orang mengontrak. Dan ketika kontrakan selesai, bayar. Kalau nggak bayar, langsung suruh gue punya kontrakan. Itu orang kontrakan yang begis ya. Keluar lu. Ya. Atau mungkin belum disuruh keluar, diangkati barang-barangnya karena dia ada punya cadangan. Ya kan? Itu wajar itu. Ya kan?
Tetapi kita tahu. Selesai itu, tapi kita tahu. Seperti itu. Tapi ketika kita tetap setia mengasihi Tuhan, kita mengerti bahwa di sini kita di dunia ini seperti pengontrak, menumpang. Ada tempat kita, itu surga yang kekal. Ada tempat yang luar biasa. Amin. Itu membuat kita tetap setia beribadah memuji Tuhan. Tidak bergeming. Seperti kalau ada nyamuk, tidak usah ditepuslah tepis gini. Takut darahnya habis. Kenapa? Karena dia memang komitmen. Dia setia. Seperti itu. Gak peduli dengan yang lain. Maksudnya gak peduli dengan situasi yang menggoda, yang menghalang-halangi, yang menyerangnya. Karena dia tahu Yesus mengasihinya. Maka dia setia. Nah, yang selanjutnya di sini kita melihat penekanan Yesus kepada murid-murid dan kepada kita saat ini adalah tentang janjinya. Amin. Nah, kita lihat ayat pembacaan kita. Ayat 31 bagian B. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis. Segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Amin. Yang ditulis. Jadi Alkitab ini enggak bohong. Amin. Kebenaran ini. Kalau orang katakan enggak benar, ya terserah mereka dah. Itu urusan mereka. Dan enggak usah kita menentang mereka. Amin. Kebenaran janji Tuhan. Segala sesuatu yang tertulis akan digenapi. Ini terbukti Yesus mati bagi kita. Yesus disalibkan bagi saya dan saudara. Jadi tidak ada firman Tuhan itu yang tidak digenapi. Allah setia. Itu membuktikan kasihnya bagi kita. Janjinya itu benar. Kalau kita bayangkan, seandainya janji Tuhan itu tidak digenapi, kita tidak mungkin bersama-sama berkumpul seperti ini, benar? Kita tidak mungkin mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Kita tidak mungkin saling memahami satu yang lain. Kita tidak mungkin tidak menangis melihat orang yang perlu kita bantu atau kita dukung. Itu kenapa? Karena janji Tuhan digenapi, apa yang tertulis. Dia menggenapi dan karena dia mengasihi kita. Pengorbanannya, kematiannya selamatkan jiwa kita. Itulah yang membuat kita, karena janji itu, maka kita menjadi tangan yang cepat-cepat. Mungkin katakanlah apa namanya itu, pegang sana, pegang sini, pegang sana, atau mungkin nggak senang kalau nggak pegang sana. Maksudnya apa? Dalam hal melakukan yang baik. Amin. Tidak pernah jemu-jemu. Amin. Alkitab berkata dalam Galatia, jangan jemu-jemu berbuat baik selagi masih ada waktunya. Apa yang dapat kita lakukan? Apa itu yang baik itu yang dapat kita lakukan? Kalau Anda hari ini punya uang, maaf, bukan maksudnya itu tentang kita itu minta uang, enggak. Ini hanya sebuah pengertian tentang kasih Tuhan kepada kita. Ada berkat yang Tuhan beri kepada kita. Kita salurkan buat orang-orang yang membutuhkan. Karena apa tadi? Karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan dan janji Tuhan itu telah dibuktikan kepada kita. Sehingga kita perlu selamat. Kita memberi bukan karena kita apa? Supaya dilihat orang. Kita memberi karena dasarnya karena kita telah mengerti kasih Tuhan, telah mengerti kebaikan Tuhan. Kita memberi bukan supaya kita berprestasi dilihat orang, enggak, ya, enggak. Karena apapun yang kita miliki suatu saat bisa lenyap juga itu. Pundi-pundi kita bisa, dicuri maling bisa, hilang bisa, terbakar bisa, banjir bisa, semua bisa. Karena dunia ini sementara saja.
Itu semua kita lakukan karena janji Tuhan. Dan sudah dibuktikan, Dia selamatkan jiwa kita. Dia berkorban untuk saya dan saudara. Keselamatan menjadi jaminan. Dan atas dasar itulah kita mau melakukan apa yang dapat kita lakukan. Yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan membuat Tuhan bersuka atas kita sebagai orang-orang pilihannya. Kalau kita melihat janji Tuhan itu luar biasa. Kalau kita bandingkan, dalam Yesaya 53 di sana dikatakan, ketika perjuangan yang luar biasa sudah dibuatkan oleh Yesaya tentang janji itu, bahwa Yesus akan datang menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Dikatakan di sana bahwa semaraknya hilang. Dia bukan seperti manusia lagi, rupanya buruk. Kalau kita baca di sana, Yesus tidak bisa dikenali lagi ketika apa? Ketika dia mati bagi kita, benar? Ya kan, darah keluar. Ya kan? Ya. Semuanya berlumuran darah, wajahnya tidak seperti manusia lagi. Tetapi dikatakan di situ apa? Dia tertikam oleh karena kejahatan kita. Amin. Oleh bulu-bulunya kita disembuhkan. Dan saya percaya, apapun kelemahan kita hari ini, firman Tuhan berkuasa ketika firman Tuhan disampaikan. Apapun penyakit kita, Tuhan sanggup berikan kesembuhan hari ini. Pertolongan hari ini, karena janji Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, belajar kita supaya kita mengerti. Kenapa tidak mengerti? Ketika seseorang tidak mengerti tentang apa yang dikatakan Tuhan, seperti murid-murid, ada selubung dalam 2 Korintus 3:14 dikatakan di sana, ada selubung yang menghalangi penglihatan mereka. Bangsa Israel seperti itu. Apa selubung itu? Gak usah kita terlalu tahu detail itu karena panjang nanti. Kita seperti kuliah jadinya. Gak usah. Tapi ada yang menghalangi mata mereka. Contohnya gini nih. Kalau duduk begini, mana bisa saya lihat. Saya juga gini, gak bisa saya lihat. Saya kesini, gak bisa saya lihat. Karena ada selubung, ada yang menutupi. Sehingga tidak mengerti. Kadang-kadang orang beribadah tidak mengerti karena ada selubung. Ada ganjalan-ganjalan. Ganjalan itu apa? Karena memang dia tidak sungguh-sungguh beribadah. Tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Apakah Tuhan berkenan? Tidak. Pelayanan juga begitu. Apakah Tuhan berkenan? Tidak. Saya katakan tidak. Karena firman Tuhan menjadi jawaban. Bukan saya yang menjawab, tapi firman Tuhan. Ada selubung. Nah, ketika seseorang supaya mengerti tentang apa yang dikatakan Tuhan seperti murid-murid dan kita sekarang apa? Jika bertobat, maka selubung itu diambil. Jadi ada tanggapan kita, ada pertobatan. Amin. Ketika firman Tuhan disampaikan hari ini kepada kita. Dan kita memahami betul betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa Tuhan luar biasa menolong kita. Betapa Tuhan berkorban luar biasa bagi kita. Sehingga kita, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kesadaran itu membuat kita, siapakah saya Tuhan? Kita renungkan itu, orang berdosa. Sehingga dari situ kita mengerti betapa penderitaan Yesus yang hebat itu. Kita mau mengambil tindakan untuk bertobat. Amin. Bertobat. Sehingga kita mengerti tentang penderitaan Yesus. Kita mengerti tentang pengorbanan Yesus. Kita mengerti betapa Allah mengasihi kita. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Allah yang berjanji bagi setiap kita bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Hanya sementara saja kita di dunia. Ingat, hanya sementara. Tetapi kita percaya ada tempat yang kita nantikan, itu surga. Ketika kita memahami Yesus hadir bagi kita
Dia berkorban bagi kita, pengorbanannya itu ada artinya demi keselamatan kita, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, sampai di sini.